Oke, saya bahas nih, nanti saya akan ngasih pertanyaan. Mun bisa, mulai. Mun tak bisa, lanjut ke ayat setelahnya. Oke, pertama ayat ini membicarakan tentang satu hal yang berkaitan dengan pengingkaran orang kafir terhadap kebenaran Al-Quran dan juga kebenaran siksa pada hari kiamat. Mereka tidak percaya akan adanya siksa dan mereka tidak percaya kebenaran Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah tidak mereka percayai, maka konsekuensinya apapun informasi dari Al-Quran tentang adanya Allah, tentang kebenaran malaikat, tentang adanya setan, termasuk adanya hari kebangkitan, jelas tidak akan mereka percayai. Karena semua informasi tentang masalah iman itu berasal dari Al-Quran. Itu ya, pertama. Pertanyaan selanjutnya, kenapa orang-orang kafir itu tidak percaya akan adanya hari kebangkitan dan tidak percaya akan kebenaran Al-Quran? Jawabannya, kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati mereka sudah tertutup oleh dosa maksiat, sehingga mata hati mereka tidak bisa melihat kebenaran Al-Quran. Mata hati mereka buta, ditutupi oleh dosa. Sama dengan mata kepala, kalau tertutupi oleh debu, itu tidak bisa melihat apapun yang ada di depan mata. Tak bisa dah. Tak bisa. Mun mata beri selotip begini, bisa ngabas dah. Tak bisa dah. Tak kapan tolengak gunung, tak kelihatan. Kenapa? Karena mata yang bisa menjangkau objek di depannya itu tidak bisa menangkapnya karena sudah tertutupi oleh hal lain. Sama dengan mata batin, kalau sudah tertutupi oleh dosa, kebenaran apapun yang nampak nyata di depannya itu tidak bisa terlihat. Tidak terlihat. Ngerti. Jadi dosa yang menutupi hati mereka. Karena itulah kemudian iman itu masalah hati, bukan masalah akal. Sepintar apapun orang, sehebat apapun intelektualitasnya, setinggi apapun ilmunya, sepanjang apapun deretan titel kesarjanaannya, itu tidak meyakinkan bahwa orang itu akan mudah percaya kepada Allah, kepada Al-Quran, ataupun kepada hari kebangkitan. Tidak. Tetapi ada orang bodoh mantap keimanannya, karena urusan iman itu adalah urusan hati. Makanya ada hadis, man istada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Orang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, kepada Allah itu makin jauh. Kepada Al-Quran makin jauh, bahkan bisa ingkar mereka itu. Hidayah itu artinya orang itu sering melaksanakan kebaikan-kebaikan. Minimal istighfar 70 kali sehari semalam. Istighfar 70 kali sehari semalam. Karena istighfar itu fungsinya apa? Membersihkan hati dari kotoran-kotoran dosa. Kalau kotoran dosa sudah hilang di hati karena digosok oleh istighfar, maka hati akan mudah bisa melihat kebenaran. Itu salah satu unsur hidayah. Tetapi hidayah beningan tos pinggir jalan, beningan tos perpustakaan. Apa? Minimal baca istighfar. Pernah nggak ini kamu ya? Pernah. Oh iya ya, berarti engkau kalero, berarti itu hidayah. Berarti efek istighfar kamu itu bisa membuat hati kamu itu mudah menyadari kesalahan kamu. Paham ya? Jadi minimal berapa? 70 kali sehari semalam. Ditingkatkan 100 kali sehari semalam. Orang yang sering baca istighfar berarti sering menggosok hatinya, sehingga hatinya itu mudah melihat segala kebenaran. Ngidiki nasihat langsung masuk ke hati, mudah menangis. Ngabas pengemis, mudah hatinya terenyuh, afri, nah itu. Benih pas foto ke meme, posting ke Facebook, orang kecelakaan itu ya. Itu ditolong. Maka ada banyak kejadian orang kecelakaan, itu lebih banyak yang motret, yang video untuk dijadikan sebagai status ketimbang orang yang
nolong. Yang paling jahat lagi mun orang kecelakaan pas diambil barang-barangnya. Sudah tidak menolong tapi nolongin. Nolongin apa? Dompetnya, uangnya, HP-nya. Itu berarti sudah hatinya itu karat. Nauzubillah min dzalik. Itu orang kafir itu. Apakah orang kafir itu bodoh secara intelektual? Tidak semuanya. Mereka itu pintar-pintar itu. Pintar pikiran mereka. Kenapa mereka tidak bisa melihat kebenaran Al-Quran? Itu tadi apa? Hati mereka apa? Tertutupi oleh dosa. Profesor tafsir Al-Quran yang benar misalnya sering melaksanakan maksiat, maka makin jauh dari Al-Quran yang ia tafsiri. Ngaban tak tahu tafsir, yang benar ngaji, benar baca istighfar, benar melakukan kebaikan. Ngiding satu ayat Al-Quran dibaca itu langsung bergetar hati kamu. Kenapa? Bersinar hati kamu itu. Paham ya? Tak tahu ngaji pun, orang-orang lamba hanya tahu baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu mantu itu. Tembus ke langit yang 7. Kenapa? Hatinya bersih. Hafal Al-Quran dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai Qul a'udzu birabbin nas. Yang benar banyak ala qudusa. Al-Quran hanya cekak ning kerongkongan tidak masuk ke hati mereka. Kan beda orang yang hafal Al-Quran. Saya dikancah hafid 2 tahun sudah hafal Al-Quran luar kepala. Tahu mikir dah. Jadi membaca Al-Quran tanpa pegang Al-Quran seolah-olah ada di lidahnya sudah. Jadi dia sambil main HP ya, ngaji itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Main HP itu, colok ngaguli, tanah ngaguli itu. Enggak masuk ke hatinya itu. Kenapa? Karena apa yang dia ucapkan seperti orang ngigau. Orang naca itu. Lan ta'ul birra tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min Allah bi alim. ونطعم غير إسرائيل إلا مرسل على نهر أن تنزل التوراة. Ada itu. Iya. Bisa jangan saya. Itu berarti Al-Qur'annya hanya disampai di lidah, nggak sampai ke hati. Pabunya ya hafal. Tak sampai ke hati tak bisa dah. Karena hatinya itu bermasalah. Mun tak bermasalah apa? Ngidi ayat Al-Qur'an, wajilat qulubuhum, nangis. Oh itu luar biasa itu. Pernah Syekh Sudais ya, tahu Syekh Sudais kan? Imam Masjid Haramain itu mengimamnya kan sambil nangis kadang itu kan. Itu luar biasa itu, sambil nangis itu. Ya, mohon nangis ya kan ya, nangis ya. Tak nangis ngaji Al-Quran, pura-pura nangis ya. Jangan Rasulullah itu tak bisa mengaji Al-Quran tak bisa nangis, fatabakau, pura-pura nangis. Tobi, nangis, sementing nangis, fatabakau, nangis. Mun tak bisa nangis berarti kan hatinya sudah membatu, tidak bisa keluar air. Dima bodoh-bodoh keluar air, tak bisa dah, karena gede, nangis. Mun bisa ndak nangis kan? Bisa coba usahakan nangis pun bisa. Mau sudah kena nangis pas ngaji itu nyaman itu ngajinya itu. Kenapa? Hati yang berbicara itu. Mungkin kita bisa nangis. Awalnya bagi amin hati. Yasin wal Qur'anil Hakim inna kepataki orang ngajar. Tak bisa itu dah. Tuh ya, bisa ndak? Mau ngabas Al-Quran jatuh ke tanah. Kira-kira kamu peduli apa ndak? Peduli ya? Wah bagus tuh, berarti hatinya itu sudah bagus, nyambung kepada Al-Quran itu, nyambung itu. Pada ibu di anak ini geger ketika tedung, itu ibu itu langsung mancal itu. Kenapa? Nyambung hatinya ibu ben anak itu, langsung. Pada ibu tedung ini sasaan kita itu tolong, pas ojon itu langsung mancal ibu itu. Berarti hatinya ibu nyambung kan? Kasasaan itu. Mau sepaan bangun tedung. Tak nyambung kasasaan Arab tak nolongin nyasa kan ya. Mun saya gua mikir mun pacar ojo nyasa boleh abar. Itu nyambung kasasaan. Pada benar Al-Quran. Geger tepuk ya Allah Al-Quran.
Bagus atene apa? Muta'alliqun bil Quran. Ate secocok ke Al-Quran. Mun tepuk apa kena? Al-Quran. Ya tolong tuh nih. Ara berarti atene pun butuh. Ngabas Al-Quran geger pada pun ngabas kadel geger. Enje enggak ate kadel aja kena. Kan beda itu namanya Bishr bin Hafi itu ya. Bishr Al-Hafi namanya. Sufi, pemabuk benar yang minum khamr, alkohol. Tapaan keluar dari Barung mulai ke mana? Pas tengah jalan pas nangalih sobekan Al-Quran ngare. Benih Al-Quran, sobekan, keger. Mungkin beda orang neku atau beda orang yang main pak keger. Ya bos ben Bishr, apa ya? Aduh, ya Allah Al-Quran, ya Allah Al-Quran. Tah beri minyak, isabe itu selama ini kan. Area Al-Quran, apa sebab belum tak, apa sebab tengah aja dan benoring Allah. Cek kalamullah, kalamnya Allah, firman Allah. Beri minyak ya, apa etas lamari. Begitu menghormati Al-Quran. Teti wali jadi. Coba ketik di Google Bishr Al-Hafi, pasti muncul itu. Gara-gara menghormati Al-Quran seorang pemabuk teti wali, kekasih Allah. Pas goodbye kepada khamar itu, awirit terus. Jadi ya, mau nate kadal tak bisa, teti wali apa aja dah. Tak bisa. Oke ya, itu yang pertama. Kat singkat bayi teti ate yang bermasalah. Teti mun ngaji tak pati hosok, apa jeung tak pati hosok, beni tak paham kadalil kewajiban ngaji atau kewajiban salat bukan, tapi hati masih banyak dosa. Bagaimana minimal istighfar berapa kali? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Mau bisa pangelet kana? Seolah-olah kamu ketika baca astagfirullahaladzim itu seolah-olah menjikat hati kamu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rasakan seperti itu. Gampang aten kamu itu. Lembu aten kamu itu. Pada benar yang wudu, rasakan ketika ambil wudu itu air yang jatuh itu membawa dosa-dosa tangan kamu. Misalnya tepat kalau wudu ya, itu rasakan dosa mata, dosa mulut, dosa pipi, dosa hidung itu kegeran kapi, rasakan itu lain kateng. Tenang, rasakan itu kan sudah digosok gitu kan ya, gosok di sela-sela itu rasakan itu. Cek geger tuh sana itu. Ya mempes kerepes kalau itu kan tidak bisa ada pengaruhnya kepada hati itu. Ada pengaruhnya. Oleh apa jengking pengaruh kepada hati tidak ada. Rasakan itu. Termasuk ketika baca istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Maka namun nerok tarekat. Kan nerok tarekat kalian kan tahu. Maca la ilaha illallah itu meni teng-teng meni. La ilaha illallah bukan. Iki beseki kate itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Oleh 100 kali itu jamaah itu berusia kuat kan, berusia nangis. La ilaha illallah, la ilaha. Sampai pengaruh ya, viralitas, aura la ilaha illallah itu nyambung ke tetangga. Udah tetangga ke jinan. Ya enggak, tetangga ke jinan waktu itu. Dia itu kesurupan. Ketika dibaca la ilaha illallah itu atuat itu. Acereng itu. Kenapa? Lafaz la ilaha illallah itu berimbas kepada orang itu. Awalnya sejamaah saya pada maca itu banyak cenangis itu. Berisi pingsan itu. Mungkin burung ngantang kan ki warming up, pemanasan. Ini biasa. Ada pengaruhnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di sini kan sir sini. La ilaha illallah. Bek abid itu bek santan. La ilaha illallah, la ilaha Allah gitu. Gila. Dia tak merasakan ini kan pas apa bahagia. Coba rasakan seperti itu. Astagfirullah sama juga. Yang pertama itu ya. Yang kedua, karena mereka tertutup hatinya tidak meyakini kebenaran Al-Quran, maka yang kedua apa? Kalla innahum ar-rabbihim yauma idil. Kamu tertutup hatinya di dunia
sehingga tidak percaya kepada Al-Quran dan hari kebangkitan, maka kamu, kata Allah kepada orang-orang fujjar itu, kelak pada hari kiamat tidak bisa melihatku karena matamu juga tertutup untuk melihatku. Tak bisa melihat Allah, tak bisa. Orang mukmin kayak kita bisa nanti melihat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan apa? Ya dengan mata yang lain, mungkin mata surga deh. Apa mata batin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Apolong ban Rasulullah. Apolong ban Rasulullah di surga nanti. Orang-orang kafir enggak bisa. Karena sudah tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, apa? Summa innahum lasalul jahim. Dan malaikat bentak pantes ning swarga, pantes sabah ning di mana? Ning neraka. La solul la pakai la taukid, sungguh akan sampai ke neraka. Ya keben malaikat. Ninglah. Neraka ban, neraka. Maksudnya kenceng pecot, Pak. Pakai pecot neraka. Ngepul ke neraka kabeh. Neraka. Ya Allah. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kata malaikat, neraka inilah yang dulu pernah kamu dustakan. Sekarang rasakan apa yang kamu dustakan itu. Monggo ngocak neraka gara-gara bentak apa aja? Takut ya? Biasa ya? Monggo ngocak neraka. Bergetar dah hatinya? Biasa ya? Biasa ya? Ayo, baru mengenai. Mohon para sahabat Nabi Muhammad SAW itu benar-benar bergetar hatinya. Mohon kula padeng cek neraka yang ada negara. Aduh neraka. Begitu. Mohon sore padeng cek bode swarga. Ya Allah swarga. Itu mereka ketika apa jeung tuh kosong. Apa? Ngarap swarga, ngarap neraka saya padeng di depan mereka. Bukan membayang, pas padeng itu. Swarga. Neraka. Begitu mereka itu. Ya, mungkin kan biasa ya. Neraka ya biasa, neraka benar ya biasa. Banyak yang cerita neraka kan ya baru kumpul neraka gitu kan ya. Anjir biasa ya. Kebal hati kita sudah dengan neraka itu. Padahal ya Allah, mohon pas tahu bon siksa neraka itu ya. Muncile kerak itu, bermain itu sakit itu. Duh, jangankan neraka, coba kamu lihat siksaan dari orang-orang Jepang ya. Orang Jepang itu kan punya pasukan elit bagian nyiksa. Itu tahu titik kelemahan manusia itu. Misalnya, mari ngako orang itu ini gunting, sabar lemaing pas tapos lagi belum colon. Ngakan obu. Itu tabu itu baru beli cucu ben jorum itu. Tak mati orang itu dah. Sakit tabu, kita bisa ngutang. Cara orang-orang Nippon menyiksa itu. Baru kalah pokoknya itu Bu. Itu nyai orang kena. Itu Bu. Tak ngako sokone itu Bu. Tak ngako giginya itu kalah tung-tung. Wah, biar tak mati dah. Di mana benar yang mati giginya cabut? Tak ada. Kita ngako gerigiin siapa paling parah ini? Jari ini. Ini. Jari manis ketok. Aku jumpot. Tak mati dah. Ya, ini neraka itu lebih dahsyat politik itu. Gergaji lera orang itu. Tak mati. Teka cetak ben boten itu habis. Tidak mati mereka itu. Biar merasakan siksa neraka. Yang mata sering melihat maksiat. Bidak ben malaikat yang lagi besi panas. Ya. Besi panas. Itu lagi Pak. Terus tembus ke cedak bodoh. Itu ya mata besi bah dua anjir ning neraka. Itu dia. Pas tak bergetar ngocak neraka. Beremangku ya. Ya Allah. Itu ya. Oke, paham ya? Oke, saya ada pertanyaan ini. Pertanyaannya 4.